Yo, halo. Kali ini ada handphone Nokia seri bisnis yang canggih dan mahal pada zamannya. Terus sekarang saya beli dapetnya udah dibungkus kayak gini dan dikaretin pula. Satu, nggak pedes. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mending nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di unkaret maksudnya. Nah, jadi untuk perintilan yang didapat, pertama ada kabel OTG dari Nokia dengan tipe CA157. Ini micro USB to USB-A, tapi bentuk micro USB-nya agak ngotak gitu ya. Terus dapat kabel mini HDMI to HDMI dari Nokia dengan tipe CA156. Kabelnya tebel banget nih. Lanjut dapat kabel data yang masih micro USB. Ini juga dari Nokia CA179. Wah, ini kayaknya sih perintilannya ori Nokia semua ya. Keren nih. Terus dapat earphone atau headset yang modelnya dicolok gitu ya, dan kabelnya gepeng. Terus masih dapat ear tips cadangannya yang ukurannya S sama M, yang masih bagus juga nih. Soalnya yang kepasang ini udah agak buluk gitu ya. By the way, headsetnya ini juga dari Nokia dengan tipe WH205. Nah, yang dibungkusannya ini harusnya sih handphonenya ya. Oke, bener nih handphonenya, yaitu Nokia E700. Tapi ditaruh dulu. Ya, jadi inilah yang saya dapetin dari Nokia E700 yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi penampakan handphonenya kayak gini. Nokia E700 atau disebut juga Nokia E7. Ini saya beli dengan kondisi bekas lewat shopping, harganya itu 400 ribuan dengan kelengkapan kayak tadi. Sebenarnya harga handphone ini terbilang masih cukup tinggi dan masih banyak juga peminatnya buat sekedar koleksi atau memenuhi keinginan yang dulu belum tercapai. Soalnya handphone ini sempat jadi idaman gitu kan. Oke, kita raba-raba handphonenya. Di bagian depannya ini ada layar 4 inch. Aduh, apaan nih? Telur nyamuk kali ya? Terus di atasnya ini ada tulisan Nokia E7, earpiece, sensor, dan kamera VGA. Kalau di bawahnya ada tombol menu yang ada lampu indikatornya. Di bagian sisi kanannya ada slot untuk kartu mini SIM. Terus ada tombol pengatur volume, tapi bukan tombol sih, semacam switch gitu kali ya, unik. Nah, kalau yang ini baru tombol buat shutter kamera. Di sisi bawahnya ada mikrofon dan buat gantungan. Di sisi kirinya cuma ada switch buat kunci layar. Di sisi atasnya ada lubang micro USB sama lampu indikatornya. Terus lubang mini HDMI yang masih ada penutupnya juga. Terus ada tombol power dan lubang jack audio. Kalau untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel, lampu flash, tulisan Nokia, dan lubang speaker. Oh iya, handphone ini juga masih ada yang disembunyiin. Waduh, keras banget dah. Nah, di sini ada keyboard QWERTY fisiknya. By the way, ini mekanisme slide-nya keren juga ya, nggak biasa gitu. Ini saya dapetnya yang varian warna abu-abu tua. Selain itu ada juga yang warna silver, hijau, biru, dan orange. By the way, handphone ini pakai bahan aluminium, jadi berasa kesan premiumnya, kerasa solid, dan lumayan berat juga nih. Handphone ini juga baterainya udah tanem ya, dan nggak ada slot micro SD-nya nih, sayang banget. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Welcome Ace. Apaan nih? Dan inilah, waduh, baterainya hampir habis. Ya, inilah tampilan awal dari Nokia E7. Coba cek ke pengaturannya. Nah, jadi handphone ini pakai sistem operasi atau OS Symbian 3 dengan versi 0.13.016 dan jenis handphonenya ini RM626. Terus untuk memori teleponnya ini sisa sekitar 244 MB, sedangkan memori masalnya sisa sekitar 12 GB. Wah, gede nih, tapi kayaknya udah kepake ya. Oke, sebelum kemana-mana, cek dulu nih kameranya, dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Nokia E7. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya?
Nokia E7 ini dirilis dan mulai dijual sekitar tahun 2011 dengan harga waktu itu sekitar 5-7 jutaan rupiah di Indonesia. Terbilang cukup mahal ya waktu itu. Dan memang handphone ini ditujukan untuk kalangan profesional, kayak buat pembisnis, artis, atau politikus. Karena selain emang fitur-fiturnya yang menunjang kegiatan, kalau pakai handphone ini gengsinya juga kelihatan. Handphone ini digadang-gadang sebagai penerus kejayaan dari seri Nokia komunikator, walaupun tanpa embel-embel komunikator di tipenya. Dan karena itu juga, handphone ini punya sebutan handphone komunikator terakhir dari Nokia. Oh iya, dari beberapa info, Nokia menyiapkan handphone ini buat bersaing sama iPhone, BlackBerry, dan handphone-handphone Android lainnya, yang waktu itu mulai menggeser dominasi Nokia. Kalau secara spesifikasinya, handphone ini pakai CPU ARM11 dengan clock speed 680 MHz, RAM-nya 256 MB, internal 16 GB, layarnya AMOLED 4 inch, GPU-nya Broadcom BCM2727, jaringannya 3G, baterainya 1200 mAh, dan menggunakan OS bawaan Symbian 3. Spek segitu secara performanya kalau dibanding generasi handphone-handphone Nokia yang lain, mungkin E7 ini udah lumayan. Tapi kalau dibanding handphone sekelas pada waktu itu, secara performanya masih kurang gesit, dan sistem UI-nya juga tergolong agak ribet. Tapi Symbian ini waktu itu udah lumayan banyak aplikasi pihak ketiganya, dan bisa dioprek-oprek juga, walaupun nggak sepopuler versi Symbian di bawahnya ya. Untuk Symbian 3 ini, kalau menurut saya secara tampilannya masih mirip kayak S60 V5, tapi tentunya ada beberapa peningkatan, kayak halaman home screen ada 3, multitasking yang lebih baik, dan sebagainya. Sebenarnya Nokia E7 ini cukup berhasil ngambil hati konsumennya dengan klaim teknologi yang canggih, fitur yang banyak, bisa ningkatin gengsi, dan bawa-bawa titisan komunikator. Ya, walaupun handphone ini bentukannya nggak kayak seri komunikator lainnya, bukan yang buka tutup ke samping dan ada 2 layar gitu. Tapi sistem slide-nya emang nggak biasa, jadi ketika dibuka, itu si layarnya agak ngangkat, ada penyangganya gitu di belakang. Dan tampilan sistemnya otomatis jadi landscape. Kalau buat navigasinya bisa pakai touchscreen atau pakai tombolnya ini juga. Buat ngetik-ngetiknya masih lumayan nyaman, tombolnya empuk, dan memang secara konsep masih sama kayak seri komunikator. Handphone yang bisa berubah kayak laptop mini gitulah. Cuma memang lebih ringkas, lebih stylish, lebih canggih, dan ya pokoknya penyempurnaan dari seri komunikator sebelumnya. Makanya dibilang seri komunikator terakhir. Terus untuk layar AMOLED-nya ini ada fitur Clear Black Display yang emang kelihatan pekat warna hitamnya dan diklaim tetap bisa kelihatan jelas walau di bawah cahaya yang terik. Layarnya ini juga udah ada fitur Always On Display kayak yang masih dipakai di handphone-handphone zaman sekarang. Keren kan? Terus handphone ini juga mendukung display out via HDMI. Jadi handphonenya bisa ditampilin ke monitor, TV, atau proyektor biar tampilannya makin lega. Misalnya buat presentasi atau sekedar nonton video film-film anu lah. Kalau buat main game agak ribet sih, soalnya belum support pakai gamepad Bluetooth. Dan game-gamenya juga belum ada yang support pakai gamepad. Jadi ya lebih enak mainnya di handphonenya langsung. Terus handphone ini udah support OTG, tapi saya coba kayaknya cuma support buat media penyimpanan, macam flash drive. Soalnya saya coba pakai mouse, keyboard, atau gamepad itu nggak ada yang bisa. Tapi ya masih lumayan lah buat ngedukung fitur produktivitasnya, buat transfer data atau dokumen, karena handphone ini udah lumayan buat menunjang edit-edit dokumen ringan yang umum gitulah. By the way, unit yang saya dapat ini nggak bisa pakai kartu SIM ya, karena emailnya nggak kedaftar. Jadi sayang banget cuma WiFi only. Dan kalau dipakai browsing pun susah, banyak web yang udah nggak support. Begitu juga beberapa aplikasi yang menggunakan layanan internetnya. Ini udah pada nggak bisa. Paling ya handphonenya jadi buat koleksi aja, atau buat fitur multimedianya. Oh iya, untuk keluaran suara speaker handphonenya kayak gini nih. Nokia E7 ini memang masih ngebawa beberapa konsep layaknya seri komunikator, dengan polesan yang lebih modern, bentuknya yang lebih futuristik, dan peningkatan pada hardware yang keren. Tapi sayangnya, menurut saya kurang diimbangi sama sistemnya. Ya walaupun begitu, untuk saat ini saya rasa Nokia E7 sangat layak jadi koleksi.
karena dapat sebutan Nokia komunikator terakhir. Dan untuk modelnya itu enak dipandang cuy. Oke, jadi itulah handphone seri bisnis yang canggih dan mahal di zamannya, sekaligus jadi komunikator terakhir, yaitu Nokia E7. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.